Kesempatan emas Indonesia, Rusia jual jet tempur siluman Sukhoi Su-57 di Aero India 2025. Audio Jungle. Audio Jungle. Aero India 2025 menjadi ajang yang sangat dinanti oleh para pengamat pertahanan, khususnya bagi Indonesia yang tengah mencari opsi modernisasi kekuatan udaranya. Salah satu sorotan utama dalam pameran dirgantara ini adalah kehadiran Rusia yang menawarkan jet tempur siluman generasi kelima, Sukhoi Su-57, kepada pasar internasional. Dengan meningkatnya kebutuhan Indonesia terhadap pesawat tempur canggih, apakah ini merupakan kesempatan emas bagi TNI AU untuk memperkuat armada tempurnya? Sukhoi Su-57 merupakan jet tempur siluman multifungsi yang dikembangkan oleh Rusia untuk menandingi dominasi pesawat tempur Amerika seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Pesawat ini memiliki berbagai keunggulan teknologi, mulai dari desain siluman, manuvrabilitas tinggi, super cruise, sistem avionik dengan kecerdasan buatan atau AI, rudal dan persenjataan mutakhir. Dengan fitur-fitur ini, Su-57 menjadi salah satu jet tempur paling canggih yang pernah dikembangkan oleh Rusia dan menawarkan alternatif yang kompetitif terhadap jet tempur barat. Aero India 2025 menjadi panggung bagi Rusia untuk lebih agresif menawarkan Su-57 ke berbagai negara, termasuk India yang sudah lama mempertimbangkan kerjasama dalam produksi jet tempur ini. Namun, bagi Indonesia, acara ini menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi apakah Su-57 layak untuk menjadi bagian dari program modernisasi TNI AU. Indonesia sebelumnya berencana membeli Su-35 dari Rusia, namun kesepakatan tersebut tertunda akibat tekanan sanksi dari Amerika Serikat melalui CAATSA. Dengan kondisi ini, akuisisi Su-57 bisa menjadi alternatif yang menarik karena memberikan keunggulan teknologi yang lebih tinggi dibandingkan Su-35. Jika Indonesia mempertimbangkan untuk membeli Su-57, ada beberapa keuntungan strategis yang bisa didapatkan. Salah satu keuntungan bagi Indonesia adalah modernisasi kekuatan udara, peningkatan teknologi pertahanan, dan pengalaman mengoperasikan Sukhoi. TNI AU sudah memiliki pengalaman dalam mengoperasikan jet tempur Sukhoi seperti Su-27 dan Su-30, sehingga transisi ke Su-57 akan lebih mudah dibandingkan membeli jet tempur dari platform yang benar-benar baru. Dibandingkan dengan F-35, yang harganya bisa mencapai lebih dari $100 juta per unit, Su-57 bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau dengan kemampuan yang hampir setara. Meskipun Su-57 menawarkan berbagai keuntungan, ada beberapa tantangan yang harus dipertimbangkan oleh Indonesia sebelum membuat keputusan akhir. Salah satu tantangan bagi Indonesia adalah tekanan dari negara barat, dukungan logistik dan perawatan, dan juga kompatibilitas dengan sistem yang ada. Aero India 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan akuisisi Sukhoi Su-57 sebagai bagian dari modernisasi kekuatan udaranya. Dengan keunggulan teknologi siluman, manuvrabilitas tinggi, dan harga yang lebih kompetitif dibandingkan jet tempur barat, Su-57 bisa menjadi aset berharga bagi TNI AU. Namun, Indonesia juga harus mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada, termasuk tekanan politik dan kesiapan infrastruktur pendukungnya. Keputusan Indonesia dalam memilih jet tempur generasi kelima akan sangat menentukan masa depan pertahanan udaranya. Apakah pemerintah akan memanfaatkan kesempatan emas ini? Semua tergantung pada kebijakan strategis yang akan diambil dalam waktu dekat.
Aero India 2025 menjadi panggung bagi Rusia untuk lebih agresif menawarkan Su-57 ke berbagai negara, termasuk India yang sudah lama mempertimbangkan kerjasama dalam produksi jet tempur ini. Namun, bagi Indonesia, acara ini menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi apakah Su-57 layak untuk menjadi bagian dari program modernisasi TNI AU. Indonesia sebelumnya berencana membeli Su-35 dari Rusia, namun kesepakatan tersebut tertunda akibat tekanan sanksi dari Amerika Serikat melalui CAATSA. Dengan kondisi ini, akuisisi Su-57 bisa menjadi alternatif yang menarik karena memberikan keunggulan teknologi yang lebih tinggi dibandingkan Su-35. Jika Indonesia mempertimbangkan untuk membeli Su-57, ada beberapa keuntungan strategis yang bisa didapatkan. Salah satu keuntungan bagi Indonesia adalah modernisasi kekuatan udara, peningkatan teknologi pertahanan, dan pengalaman mengoperasikan Sukhoi. TNI AU sudah memiliki pengalaman dalam mengoperasikan jet tempur Sukhoi seperti Su-27 dan Su-30, sehingga transisi ke Su-57 akan lebih mudah dibandingkan membeli jet tempur dari platform yang benar-benar baru. Dibandingkan dengan F-35, yang harganya bisa mencapai lebih dari $100 juta per unit, Su-57 bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau dengan kemampuan yang hampir setara. Meskipun Su-57 menawarkan berbagai keuntungan, ada beberapa tantangan yang harus dipertimbangkan oleh Indonesia sebelum membuat keputusan akhir. Salah satu tantangan bagi Indonesia adalah tekanan dari negara barat, dukungan logistik dan perawatan, dan juga kompatibilitas dengan sistem yang ada. Aero India 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan akuisisi Sukhoi Su-57 sebagai bagian dari modernisasi kekuatan udaranya. Dengan keunggulan teknologi siluman, manuverabilitas tinggi, dan harga yang lebih kompetitif dibandingkan jet tempur barat, Su-57 bisa menjadi aset berharga bagi TNI AU. Namun, Indonesia juga harus mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada, termasuk tekanan politik dan kesiapan infrastruktur pendukungnya. Keputusan Indonesia dalam memilih jet tempur generasi kelima akan sangat menentukan masa depan pertahanan udaranya. Apakah pemerintah akan memanfaatkan kesempatan emas ini? Semua tergantung pada kebijakan strategis yang akan diambil dalam waktu dekat.